السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita semua. Pada siang hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, salat Jumat. Mudah-mudahan salat kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih dalam suasana memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih dalam suasana memperingati Hari Guru Nasional. Kita ingin membahas satu tema, menggabungkan di antara keduanya. Bagaimana kita mengambil contoh dan keteladanan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru terbaik umat manusia. Kalau kita bicara tentang keteladanan, tidak ada manusia yang lebih layak untuk dijadikan sebagai teladan kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan yang sempurna buat kita semua. Kalau nabi-nabi dan rasul yang lain, mereka memiliki sisi keteladanan dalam aspek tertentu yang sifatnya terbatas. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir dalam semua aspek kehidupan beliau kita bisa ambil sebagai contoh dan teladan buat kita. Beliau yang tumbuh sebagai seorang anak, beliau yang tumbuh sebagai seorang pemuda, beliau sebagai seorang ayah, beliau sebagai suami, beliau sebagai kakek, beliau sebagai pedagang, beliau sebagai pemimpin negara, beliau sebagai guru dan pendidik umat manusia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjadi uswah bagi kita semuanya. Dan kalau kita bicara tentang posisi beliau sebagai guru dan pendidik umat manusia, maka cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di dalam surat Al-Jumu'ah sebagai dalil yang sudah sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jelas bagaimana posisi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah masyarakat yang ketika itu ummiyun. Mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Rasulullah bertugas membacakan ayat-ayatnya, mentazkiyah diri mereka,
membersihkan jiwa mereka, akhlak mereka. Lalu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Alkitab, Al-Quran, kitab suci, kalamullah. Lalu al-hikmah yang menurut jumhur ulama maknanya adalah hadis-hadis atau sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sana mereka terangkat menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis juga menyebutkan, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutusku sebagai orang yang mempersulit atau orang yang mencari-cari kesulitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus oleh Allah untuk menjadi pengajar, untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik yang memberikan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita ikhwatal iman rahimakumullah, sejatinya setiap kita adalah guru. Guru bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi setiap orang tua, guru bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Dan karena itu kita harus memposisikan diri kita dengan baik, mengambil keteladanan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, di antara sekian banyak riwayat yang menggambarkan tentang keteladanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memposisikan diri sebagai guru dan pendidik adalah satu hadis misalnya yang terjadi diriwayatkan oleh Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an. Ketika beliau baru saja masuk Islam, baru mengetahui beberapa aspek tentang Islam. Kemudian beliau bercerita bahwa pada suatu saat beliau melakukan salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang melaksanakan salat, tiba-tiba ada seorang yang bersin di tengah jamaah. Lalu spontan beliau mengucapkan yarhamukallah. Karena itulah yang beliau ketahui dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tahu bahwa pada saat salat tidak boleh seseorang untuk berbicara, untuk berdoa dengan doa-doa yang kaitannya dengan urusan kehidupan antar manusia ketika itu, kecuali doa-doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi dalam salat. Tetapi beliau secara spontan mengucapkan yarhamukallah, sehingga semua jamaah, para sahabat yang ketika itu sedang melaksanakan salat, mereka menatap tajam Muawiyah tersebut. Menatap tajam Muawiyah, sehingga Muawiyah merasa tersudut. Lalu kemudian mereka menepukkan tangan mereka ke paha mereka. Muawiyah tahu bahwa maksudnya adalah agar dia tidak berbicara, agar dia diam. Lalu Muawiyah diam sampai salat selesai ditunaikan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salatnya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam perlahan-lahan mendatangi Muawiyah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muawiyah beberapa hal yang sangat penting. Tetapi sebelum Muawiyah menyempurnakan ceritanya, beliau berkomentar, "Wallah, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dah." Aku tidak pernah melihat, kata Muawiyah, seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik, baik sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik pengajarannya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallah ma kaharani wala darabani wala syatamani. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membentakku. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memukulku. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencaciku atau mencelaku.
Tetapi Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang lembut mengatakan, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, bahwa ini adalah salat dan di dalam salat seseorang tidak boleh berbicara. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Dalam salat kita hanya boleh bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwah fillah rahimakumullah, satu aspek dari sekian banyak aspek pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi guru bagi semua umat manusia. Menjadi guru bagi baik kaum laki-laki maupun wanita, baik yang tua maupun yang muda, baik yang baru masuk Islam maupun yang sudah lama masuk Islam, semuanya menjadi ladang dakwah, objek dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pandang bulu siapapun didakwahi oleh Nabi, diajari oleh Nabi, dididik oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan setiap momentum untuk memberikan arahan kepada para sahabat. Di antaranya adalah momentum ketika ada kesalahan dalam salat mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan, meluruskan, mengoreksi, memperbaiki salat mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai momentum dan keadaan yang lain. Bahkan dalam kondisi berduka sekalipun. Kita barangkali pernah mendengar satu riwayat bagaimana ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia pada saat yang bersamaan terjadi gerhana matahari. Orang-orang mengaitkan antara kejadian gerhana dengan meninggalnya putra Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir ada keyakinan yang menyimpang, sehingga ketika itu dalam kondisi berduka sekalipun, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada mereka, innasyamsa wal qamar ayatani min ayatillah, bahwa matahari dan bulan itu salah satu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La yankasifani limauti ahadin aw li hayatih wala li hayatih, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa terjadinya gerhana bukan lantaran kematian atau hidupnya seseorang. Karena itu fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat ada gerhana, fad'ullah wa sallu hatta tanjaliya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian berdoa, kalian melakukan salat gerhana, kalian bermunajat kepada Allah sampai gerhana itu selesai. Ini adalah cara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pengarahan. Setiap momentum dijadikan sebagai sarana oleh Nabi untuk mengajarkan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman, sebagaimana dalam hadis ini, memberikan pendidikan dan pengajaran dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dengan penuh kasih sayang. Dan itu menjadi ciri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan cara yang lemah lembut. Ini mengingatkan kita pula ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Bagaimana reaksi sahabat ketika itu? Mereka marah karena tempat ibadah mereka dikotori. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bijak beliau mengatakan, da'uh wa la tuzrimu. Kata Rasulullah, jangan lakukan hal yang semacam itu. Biarkan dia selesai menuntaskan kencingnya. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambilkan air, menyiram kencing tersebut dengan air. Lalu sesudah itu Rasulullah mulai mengajarkan kepada Arab Badui tadi bagaimana bersikap di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah memberikan pengajaran, orang Arab Badui tadi tersentuh dengan
pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada, atau kama qala. Disebutkan bagaimana dia berdoa. Dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain jangan diberi ya Allah. Begitu polosnya Arab Badui ini karena terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pengajaran, beliau memperhatikan betul sisi-sisi perbedaan yang terdapat di antara para sahabat. Semua orang tentu memiliki keistimewaannya masing-masing, memiliki tabiat yang berbeda antara satu dengan yang lain, memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda, dan ini yang diperhatikan betul oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika ada yang meminta pengajaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan yang hampir sama di antara mereka, mereka bertanya misalnya kepada Rasulullah tentang amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling afdal di dalam Islam. Nabi memberikan jawaban yang berbeda antara kepada satu sahabat dan kepada sahabat yang lainnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada fuqara wal masakin, kepada kaum muslimin. Lalu adalah yang lain yang bertanya, Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda. Jawaban Rasulullah, la yazalu lisanuka ratiban bidzikrillah, hendaknya lidahmu basah karena berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang bertanya tentang amal yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda. As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan betul siapa yang bertanya dan bagaimana kondisi mereka yang bertanya. Dan ini yang harus difahami oleh setiap guru dan pendidik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh dan ibrah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita dalam mendidik dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan penuh kesungguhan, memperhatikan tabiat mereka dan kondisi mereka dengan niat yang baik dan benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan bisa membimbing mereka kepada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.